babak 1 itu yang kalian pilih. Ini apa? Iya, pilih seni, sastra, pilih sejarah. Jadi coba ini yang pertama geografi 1. Kalau udah dipilih nggak boleh dipilih lagi. Udah pilih geografi nanti yang kedua yang cepat, jawaban cepat. Seluruh siswa segera berkumpul di lapangan upacara untuk mengikuti acara aksi literasi cerdas cermat Open question. bertemakan pengetahuan Nusantara. Jawab, tapi soal Segera seluruh siswa menuju ke lapangan upacara untuk menyaksikan cerdas cermat. Ada yang bener nggak kalau Iya, jadi nanti pakainya Dukung tim saya malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Semagalas Muda, Sugeng Enja. Oke, bertemu kembali kepanggih malih kalian Pak Yongki lan Pak Endra mangke wonten dinten Kamis menika di hari Kamis ini. Bahasa Indonesia apa? Biasanya ngono. Oh iya. Mangke badhe kawontenaken tata cara literasi. Ananging literasi dinten menika samangke lagi beneh agak berbeda karena literasi di hari ini nanti akan kita kemas dengan cara apa Pak Yudi? Cerdas cermat yang sudah cerdas cermat ya Pak ya? Pinter masis. Iya. Ngono kuwi lho senane ra janjian. Senane ra janjian. Iki sing dinteni penonton ya kuwi. Oh, ngono ya. Cerdas cermat yang sudah kita seleksi sejak 3 minggu yang lalu. Dimulai dari berapa pesertanya awalnya Pak Yoni? Semuanya. Semua siswa. Bahkan ada yang menyesal tidak ikut. Ada yang menyesal tidak ikut. Salahmu dewi. Gitu. Ya. Oke, sejak 3 minggu yang lalu dimulai dari seleksi Google Form, terus setelah itu diseleksi lagi lebih kecil lagi, ada pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Setelah itu minggu kemarin kita juga menyeleksi secara langsung di meeting room. Ya. Dan menghasilkan 6 besar atau top 6 ya, ini dari semua siswa SMA Negeri 13 Semarang. Inilah top 6 cerdas cermat SMA Negeri 13 Semarang. Ini kita panggil sekarang atau nanti Pak? Sekarang langsung, ini waktunya sidik. Oke. Top 6 apa Pak? Top 6 apa? 6 besar. Iya, 6 besar. Lu gak takon aku suaraku kok ngene kenapa? Lah, ngomong Pak. Kakek makan kucing jenengan. Ini salah tuku. Salah apa? Salah tuku. Salah Tuku tuku. suara aku nih kan. Oh, Jadi ini bakule bisa kayak Afgan. ternyata KW. jadi suaranya malah entek ya. Nah, itu. Oke, kita panggilkan saja Tim 1 kita cek juga nanti penontonnya ya. Penontonnya nanti akan ada hadiah untuk penonton terfavorit. terfavorit ini. Iya, kudu ana hadiah. Tim 1 kelas 11 F2 dan juga kelas 11 F8. Inilah dia Anin dan juga Bianca. Selanjutnya tim 2 dari kelas 10 E7 dan juga kelas 11 F2. Siapa namanya Pak Yongki? Kaila dan Alfian. Kaila dan Alfian ya, tepuk tangan ya. Ini tim 3 Pak Yongki. Ini tim 3 Kaila dan Alfian tim 3. Kelas
pendukungnya Bulan dan Karisma, beri tepuk tangan yang meriah. Dua di tengah. Dua di tengah. Sini Ini. ini bener iki kok. Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kamu udah dapat level enggak apa-apa. Nanti kamu ditinggikan oleh kocok-kocok. Takon di sini perasaan gitu. Kiat-kiat ya. Hah? Kiat-kiat. Ya. Kono takon kiat aku tak perasaan. Oh. Mulai mbok janjian ke sini bos. Ngono kuwi lho senengane. Oh, dari sana. Dari sini dia, dari Mas Alfian. Wali kelasnya siapa Mas Alfian? Wali kelasnya siapa? Pak Agung. Bapak aku. Itu ya Bapak Agung. Oh lah niko guru kula niku mesti itu pun sampun siaga ing diri Bersamai. selalu bersamai. Gimana perasaannya Mas Alfian? Ya. Ini gugur sih. Tapi yakin ya, yakin menang nggak? Oh ya, yakin menang. Insya Allah. Yakin menang. Optimisme tinggi. Oke. Kailah. Wali kelasnya siapa? Bu Yuni. Oh Bu Yuni. Bu Yuni idola kula niki wonten. Oh, iya. Bu Yuni. Gimana perasaannya? Deg-degan ya. Tadi berangkat bawa berapa penonton? 100.000. 100.000. Oh iya, ya. Oke, selanjutnya tim satu Mbak Anin. Mbak Anin ini dari kelas saat itu biar Mbak Anin kelas 10, saya kelas 11. terus cepat banget. Apa munggah barang dari sekolah gitu. Oke, saya ini kelas 11 berapa? 11 F2. F2, wali kelasnya? Bubo ini. Bubo ini, putih Bubo ini. Oh, mantan lebat matur nuwun nggih Bubo ini sampun menghasilkan putra-putra yang luar biasa. Selanjutnya Mbak Bianca kelas F8 Pak. 11 F8. Wali kelas pun? Walinya Bu Yuni. Bu Yuni lagi ya. Allah, Gusti kok Bu Yuni lagi nih. Tinta ini Bu Yuni dhewe kita ini ya. Ayo. Oke, bagaimana kiat-kiat sampai akhirnya bisa ke 6 besar ini? Coba salah satu aja. Hoki Pak. Wah, tidak percaya diri, ya malah percaya hoki. Ini kayaknya disetting sama Pak Yongki. Gak ada settingan ini. Oke. Terus gimana persiapannya untuk menghadapi 6 besar ini? Kami membaca beberapa artikel, juga cari-cari informasi di Google. Sama itu lihat soal-soal yang dikirim kemarin. Oh, melihat soal yang kemarin. Kira-kira optimis menang apa optimis orang menang? Menang. Ayo tuh optimis orang menang. Oke, terima kasih. Atau sewu. Ya, bawa pendukung berapa ini tadi? Bawa pendukung berapa? Pendukungnya Mbak Bianca sama Mbak Arin mana tepuk tangan? Nanti saya lihat Bu Boy ini itu di belakang sana membawa bis. Oh, satu. Bis. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir, kelompok 2. Mbak Karisma. Mbak Karisma. Kelas berapa Mbak Karisma? 11 F2. 11 F2. Wali kelas apa? Bubo ini. Bu Boy ini kalau Bu Yuni kok janjian ya? Ayo tahu. Yang terakhir Mbak Bulan. Mbak Bulan. Bulan ya. Kenal sama Mas Bintang? Kenal alhamdulillah. Kenal sama Dek Bumi. Oh nggak kenal ya. Iya, kelas pinten Mbak Bulan? 10 S1. 10 S tunggal, 10 S tunggal. Wali kelasnya siapa? Siapa wali kelas Mbak? Wahyu. Oh nggak ada. Ada guru kula kok ada ini. Gak ketok cuy. Gak ketahu nggih. Menurut Mbak Karisma dan Mbak Bulan, ini rival yang paling kuat ini siapa ya? Kira-kira. Sama-sama kuat Pak. Optimis menang ya kamu. Gak ada yang kuat kayaknya. Gampang gitu ya.
Insya Allah. Guys. Oke, kita mulai aja Pak. Oke, siap. Aku ingin siap-siap baik. Kita perkenalkan dulu jurinya. Ini ada juri yang mempertimbangkan jawaban mereka nanti benar atau salah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ardi. Pak Ardi. Pak Ardi yang pakai baju putih. Semua tahu Pak Ardi ya? Guru idola saya juga Pak Ardi. Sama selanjutnya adalah Ibu Nunung. Tepuk tangannya ada yang Pak Ardi ya? Kita idola Pak Ardi. Sing lanang-lanang bareng ya idolane Pak Ardi. Oke, kita ada 3 babak. Babak 1 yaitu babak pilihan, di mana peserta nanti memilih soal dari topiknya. Yang kedua ada jawab cepat, jadi yang dinanti-nanti ya. Yang ketiga ada open question. Saya ulangi, babak pertama ada babak pilihan, siswa nanti memilih topik yang diinginkan. Yang kedua jawab cepat. Yang ketiga open question. Untuk babak 1 dan babak 2 skor benar adalah 100. Untuk babak 1 skor salah 0. Untuk babak 2 skor salah dikurangi 20. Dan untuk babak 3 karena open question nanti yang menilai khusus untuk juri. Bisa dipahami teman-teman? Bisa dibagi untuk semua peserta. Saya. Oke. Oke. Oke, inilah dia babak yang pertama. Aku perlu baik kita. Benar kita aja. Ayo, ini kita mundur. Kata-kata saja. Ini yang membaca soal siapa Pak? Monggo, Dewi baik. Pak Dewi. Apa ini? Oke, ya. Ya, milih dulu ya. Ini tim 1, tim 2 atau tim 3. Kita boleh pilih. Sing milih siapa? Dewi. Oh, sing milih aku. Oke, pertanyaan pertama kita tujukan Bapak Ibu di juri mau milih dulu. Yang mau dikasih soal pertama tim yang mana? Yang tengah dulu. Oke. Mbak Yang Karisma kedua. dan juga Mbak Bulan. Oh ya, ini tadi belum dikenalin Pak. Os dan kenal kita ya. Oh, rasa. Ya wis ben ya. Ayo, Mbak Oke, Bulan. Ini babak pilihan, pilih topik. Topiknya sejarah, seni, geografi. Mau pilih yang mana? Sejarah, seni, geografi. Seni. 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 Oke. Seni apa iki seni ya? Seni dan sastra ya. Seni dan sastra. Coba, coba. Oke, satu pertanyaan yang mungkin apa ya? Orang melo-melo pertanyaan pertama itu. TBRS atau Taman Budaya Raden Saleh dibangun di pusat kota Semarang, letaknya di Jalan Sriwijaya kalau tidak salah saya. Pertanyaannya, namanya adalah Taman Budaya Raden Saleh. Sosok apakah Raden Saleh tersebut? Sebuah pelukis suatu seni karya yang ciri lukisannya itu adalah romantisme. Seorang bagaimana? Jadi Seorang pelukis. ya 100 untuk tim 2. 100. Oke. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya adalah yang memilih Gusti. Kelompok berapa dulu Bu yang mau dikasih pertanyaan? 1 atau 3? 1. Kelompok 1. Mbak Bianca sama Mbak Ani. Mbak Min dan Mbak Bianca pilih yang mana? Seni sastra, sejarah ataupun geografi? Kita mau milih sejarah. Sejarah.
Nah ini saya bacakan yang dengan baik. Salah satu latar belakang terjadinya perlawanan dalam pemerintah yaitu adalah pemerintah kolonial memberlakukan uang kertas dan terjadi di Maluku. Nah, tokoh siapa yang terkenal dalam perlawanan? Maluku. 5 4 3 Salah nggak dikurangi? 2 1. Jawabannya adalah Ayo, jawab. ayo jawab. Tokoh pahlawan Maluku. Patimura. Gimana benar? Ya benar. 100 kosong. Oke, yang terakhir adalah kelompok 3 Mas Alfian dan juga Mbak Kaila. Kaila. Oke. Pilih apa? Pilih seni, geografi ataupun sejarah. Seni sastra. Seni sastra. Ya. Oke. Salah satu karya tin literatur novel menceritakan tentang perjuangan era reformasi dengan endingnya itu sad ending ya, hilangnya tokoh utama. Ada kutipan terkenal di situ, matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Judulnya The Sea Speaks His Name, as known as laut bercerita. Nah, pertanyaannya adalah siapa pengarang novel ini? Penonton tidak usah, Penonton jangan memberi bocoran. Nah, pengarang laut bercerita. bisa dihubungi. Ya bisa yuk. 5 4 3 2 1. Silakan jawab. Jawab. Bagai? Ayo Jawab ngaku aja. trik aku Ini lah kayak aku. ini ragu-ragu tapi bener. Biasanya gitu. Yuk. Piye? Udah denger. Pas. Pas. Ini kayak ragu-ragu ya, ragu-ragu. Iya, Sebenarnya punya ragu-ragu. jawaban tapi ragu-ragu. Coba sebut aja satu nama. Biar bener dan salah. Nama. Sebutkan satu nama. Bener Satu sampai nama. salah. Leila. Saya lupa Pak, saya yakin itu salah. Leila aja ya. Leila. Gimana juri? Leila. Gimana Bapak Ibu juri? Kurang lengkap ya. Bener tapi kurang lengkap. Tapi nggak apa-apa karena bener Leilanya itu. Leila Cedori. Oh Leila Cedori, Leila Cudori. Betul ya? Boleh? Boleh Bapak juri? Boleh, ya. Boleh. 100. Pak Yongki 0. Apa deh? Ragu-ragu aja. Ragu-ragu aja ayo. Sing mantep ae rasa ragu-ragu jawaban bener yo. Karepmu ora masalah. Ayo, sing penting cepet iki ya toh. Ayo. Selanjutnya adalah masih di pertanyaan Masih ya? masih di Jepang Masih pertama. di Cuma pertama. sekarang yang milih adalah dari peserta itu sendiri. Iya. Oke? Mas Alfian mau pertanyaan ini ditujukan kepada kelompok lain atau kelompoknya Mas Alfian sendiri? Pertanyaannya adalah tentang soal sejarah. Mau diambil sendiri atau kasihkan ke kelompok lain? Ayo. Ya. 1, 2, 3. Lempar. Kamu sama? Kelompok sama? 2. Kelompok 2, oke. Kelompok 2, Mbak Bulan dan Mbak Karisma. Soal sejarah, oke. Ya, Pak.
Oke, pertanyaannya adalah dalam bidang ilmu pengetahuan yaitu merintis dibangunnya Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor tahu? Pernah ke sana? Oh belum, oke, tidak apa-apa. Kebun Raya Bogor pada saat itu berarti masih Belanda gitu ya Pak ya? Masih kolonial. Oke, masih kolonial. Nah, Kebun Raya Bogor itu diinisiasi pada masa pemerintahan siapa? Namanya siapa? Kolonial. Lima, empat, Dewi Steker. Apakah benar Bapak Ibu Sudi? Salah. Mohon maaf. Oke, selanjutnya Mbak Ya ini. Karisma yang memilih mau kelompok 1 dulu atau 3 dulu? Atau dijawab sendiri. Ini tentang apa dulu Pak? Ini tentang geografi. 1 atau 3? 1 atau 3? 1 atau 3? Tiga, oke. Mas Alfian Bali Nehrono. Oke. Bali Nehrono, ayo tuh Bapak Yogi. Soal geografi dan alam. Lagi gampang. Berada di provinsi manakah kota Pontianak? Barat, Kalimantan Barat. Pontianak, Kalimantan Barat. Bagaimana Bapak Ibu Sudi? Iya benar. Oke, yang terakhir adalah Mbak Bianca dan Mbak Aning. Soalnya berarti seni ya Pak? Seni. Oke. Hujan Bulan Juni adalah salah satu karangan terkenal ciptaan Hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni ini puisi ya Pak? Puisi. Nah, ciptaan terkenal Khairil Anwar. Khairil Khairil Anwar. Bagaimana Bapak Ibu Sudi? Salah, mohon maaf sekali. Oke, untuk nilainya adalah kelompok 1 100, kelompok 2 100, kelompok 3 200. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Kita menuju babak kedua. Babak kedua. Agak maju dikit. Nah, ke tengah. Ya, ya. Tengah. Maju dari bawah. Oke. Di babak dua ini adalah jawab cepat. Cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Sapa sing cepet ngacung? Ya. Sapa yang cepet ngacung? Dia berhak untuk menjawab. Yang menentukan siapa cepatnya kita atau Bapak Ibu juri? Juri aja. Motornya Yang awas. cepet-cepetan ngacung nanti jangan dia milih ya. Gitu oke. Pertanyaan yang pertama coba disimak baik-baik. Puncak dari pergerakan nasional Indonesia adalah lahirnya Yang kelompok berapa? 2. Oke, silakan kelompok 2. Akhirnya pergerakan nasional yaitu Budi Utomo. Benarkah Bapak Ibu panitia? Panitia. Bapak Ibu juri? Salah. Mohon maaf. nilai dikurangi berapa Pak? Nilai dikurangi 20. 20. Oke. Jangan kecil hati. Mas Eka lihat hatinya. Coba besar hatinya. Pertanyaan selanjutnya. Sama. Karena oke. Yuk. Oke. Pertanyaan sing mungkin mereka sudah pernah dengar ini. Oke.
Gunung Merapi. Merapi. Seneng aku pertanyaan Gunung Merapi. Adalah salah satu gunung paling aktif di Indonesia. Dan letaknya tidak jauh dari kota Semarang, oke? Di sana Gunung Merapi meliputi beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Sebutkan daerah-daerah yang diliputi oleh Gunung Merapi. Oke, kelompok 1, kelompok 3, oke. Sleman, Boyolali, Klaten, Sleman, Boyolali, Magelang, Klaten. Iya, jangan diulangi dulu. 1, Sleman, Boyolali, Magelang. Sudah? Sudah. Bagaimana Bapak Ibu juri? Ya, oke. Soal selanjutnya. Tambah berapa berarti Pak? Tambah 100. Tambah 100. Oke. Yuk. Pahlawan tanpa tanda jasa adalah sebutan untuk guru. Tanggal berapa diperingati Hari Guru? Nomor berapa? Nomor 2. Dua. Oke. 25 November. 25. Benarkah Bapak Ibu juri? Benar sekali. Oke. Ini mungkin ada tahu ya. Satu pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru. Jika nggak settingan Ya. Ini kita mempersilakan Bapak Bapak Ibu guru, silakan memberikan pertanyaan tentang bebas. pengetahuan umum Nusantara ya. Siapa yang ingin ngersake atau sudah menyiapkan atau supaya top di blog Bapak Ibu guru ini ya. Apalagi golek pertanyaan apa? Sinten yang ngerasakan gitu. Liane juri kula aturi Bumus kemawon Bumus. Dan Pak Agung karena orang tua dari salah satu siswa maka kaget Pak Agung nggih, Pak Agung nggih. Bumus. Oke. Satu pertanyaan untuk anak-anak pengetahuan umum Nusantara Bu. Coba. Ini masih rebutan ya. Terima kasih. Pertanyaannya sekitar tentang Nusantara ya. Suku Dayak ada di provinsi atau di pulau mana? Nah, ini ada yang jawab nih di sebelah sana nih. Ini kita ganti karena ada yang jawab. Tolong selain peserta ya penonton. Selain peserta, penonton yang dibikin laman Tolong ini dulu. beri apa ya, beri apresiasi dan kesempatan untuk peserta supaya dapat menjawab pertanyaan. Yuk. Silakan kelompok 3 ya. Tadi udah ada Ayo, silakan Bu. Pertanyaannya ganti. Sama penonton. Yang lain karena udah dijawab penonton. Oh, yang lain Bu. Mohon maaf ya, penonton jangan ikut menjawab. Ini masih terkait dengan suku ya. Minangkabau ada di provinsi 3 ya? 3 Provinsinya. Sumatera apa? Sumatera Selatan. Apakah benar Bumus? Sumatera? Barat. Ya, jawaban yang pertama yang kita pakai berarti
Salah, mohon maaf sekali. Dikurangi 20. Satu lagi Pak. Pertanyaan lagi. Satu lagi. Saya kasih pun ya, yang lain. Pak Alfi, pengarap Bu Iva. Ada berapa jumlah provinsi di Indonesia? Satu dulu katanya. Satu ya, iya Kak dan 38 provinsi. 30 Apakah benar? provinsi. Benar. Iya benar. Oke, selamat. Oke, ke babak Skor kedua sementara. Skor sementara. sudah selesai, maka kita bacakan skor sementara. Terus sementara Kelompok 3 tim adalah dia dong, dia. Tim 3. 280 tim 3, kelompok 2 180 dan kelompok 1 200. 200. Oke, berarti yang Masih tinggi unggul. masih kelompok 3. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita akan masuki ke babak yang Terakhir. Ketiga. Babak ketiga adalah open question. Ini yang akan menilai, memberikan nilai dan skor nanti dari juri. Skor maksimal adalah 100. Nah ini nanti pertanyaannya sama untuk bertiga. Oke. Soalnya adalah bagaimana pendapat kalian mengenai penerapan kebijakan politik etis di Indonesia oleh Belanda? Apa dampak yang muncul atau lebih dirasakan? Siapa dulu yang jawab? Saya ulangi lagi. Bagaimana pendapat kalian mengenai penerapan kebijakan politik etis di Indonesia oleh Belanda? Apa dampak yang muncul dan dirasakan? Siapa dulu yang mau jawab? 1, 2, 3. Nah, itu soalnya pakai. Kita pilih aja ya. Dari tim 2. Dua dulu. Silakan jawab. Politik etis itu kan politik hutang budi yang diberikan Belanda untuk Indonesia. Nah, dampaknya itu adalah terlahirnya kaum-kaum terbelajar di Indonesia. Kemudian itu ada pendidikan yang pertama kali diadakan oleh Belanda itu adalah Bumi Putera oleh Frans van de Poel. Dan kemudian karena itu milik kolonial, maka Indonesia itu membangun suatu pendidikan yang tidak terikat oleh kolonial. Kemudian lahirlah pergerakan-pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partij, seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu. Makin semangat ya. Jawaban yang kedua, silakan dijawab baca jawaban kedua. Yang kedua, tim 1. Dampaknya sama Pak tadi, munculnya kaum-kaum terpelajar dan juga awalnya itu Belanda itu memberikan pendidikan ke Indonesia dan juga ingin orang Indonesia untuk dipekerjakan untuk di Belanda. Lalu yang diberikan pendidikannya itu cuma orang-orang Belanda, bangsawan dan Belanda. Lalu perempuan
Sudah? Ya. Oke, yuk. Tepuk tangan. Kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Oke, langsung. Politik etis itu adalah politik yang jadi Indonesia tuh punya ada hutang. Nah, bagaimana caranya untuk membalas budi kepada Belanda? Lalu Indonesia itu membuat buat gerakan-gerakan seperti organisasi Budi Utama, Syarikat Islam, Indonesia Heritage, dan lain-lainnya. Lalu Belanda meminta pada Indonesia pemuda-pemuda yang memiliki kemampuan dan kepintaran untuk dibawa ke Belanda lalu dipekerjakan di sana dengan biaya yang minim. Oke, tepuk tangan. Jadi saatnya juri memberi Saatnya nilai. juri yang akan memberi nilai. Tinggi. Oke. Bagaimana Bapak Ibu juri? Oke, cross check jawaban dulu ya. Jadi politik balas budi itu politik yang diberikan dari bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia di masa pemerintahan Van de Venter. Maka dinamakan politik balas budi dari Van de Venter. Isinya apa saja? Ada irigasi, edukasi, dan imigrasi atau emigrasi. Nah, dari sini kita bisa membreakdown apa saja dampaknya. Nah, dari irigasi itu diberikan pengirigasian ke pertanian seperti dibangun dam, kemudian pertanian dibuatkan saluran air, bendungan, dan lain sebagainya. Edukasi tadi sudah dijelaskan kelompok 1, 2, 3 mengerucutnya itu ke edukasi. Nah, kalau imigrasi atau dipindah ke berbagai pulau, contohnya kayak di Suriname itu kan dari bangsa Indonesia dipindah ke sana. Nah, jadi dari situ Pak Ardi bisa menilai 3 di antara kalian. Untuk kelompok 1 Pak Ardi kasih 80. Oke, 80. Kelompok 2 Pak Ardi kasih karena tadi ada penjelasan di awal, Pak Ardi kasih 83. 83. Sedangkan kelompok terakhir tadi kurang lebih jawabannya sama kayak kelompok 1, Pak Ardi samakan, nilainya juga 80. 80. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang sastra. Oke. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi di masa yang akan datang itu akan semakin luar biasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana teknologi digital telah membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan sastra modern di Indonesia? Perlu diulangi pertanyaannya, bagaimana teknologi digital telah membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan sastra modern di Indonesia? Oke, silakan berdiskusi dulu. Oke, nomor kelompok 1. Menurut kami dampaknya itu lebih ke orang-orang sekarang dapat mengakses atau melihat sastra yang modern ini di handphone, di alat digital sekarang. Orang-orang lebih tertarik lagi karena sering melihat sastra-sastra yang ada di platform digital itu lewat gitu. Sabun. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Untuk manfaat perkembangan digital bagi sastra modern itu adalah kita tuh jadi lebih mudah untuk mengetahui buku-buku sastra modern yang ingin kita cari. Karena menurut saya waktu saya mengunjungi perpustakaan itu sulit sekali untuk mencari yang namanya sastra modern. Walaupun saya udah mencarinya di komputer yang ada di perpustakaan
itu melalui nomor panggil dari sebuah rak, tetapi waktu saya cari di raknya itu tidak ditemukan. Maka dari itu perkembangan digital bagi sastra modern itu sangat memberi dampak yang luar biasa. Jadi banyak sekali buku-buku novel dari adaptasi Wattpad, kemudian adaptasi dari sebuah aplikasi yang dibukukan, mungkin Twitter, itu bisa menjadi sebuah sastra modern yang bisa kita baca dan kita pelajari manfaatnya, seperti itu. Tim 2. Oke, selanjutnya tim 3. Kalau mau 3. Kalau kita tahu sekarang tuh perkembangan internet tuh sangatlah cepat. Termasuk itu salah satunya adalah pendigitalisasian sastra. Jadi sastra itu ada 3. Yang pertama itu ada tulisan, gambar, dan juga benda. Nah, misalkan nih kita itu mau membaca sebuah novel ataupun cerita dari Nusantara, nah kita itu bisa sekarang mengaksesnya itu di internet, baik mungkin di Google ataupun di website-website lainnya. Nah, untuk benda, misalkan kalau kita itu mau melihat benda, kita itu harus keluar kota ataupun keluar pulau. Nah, sekarang itu kita bisa melihat bendanya itu secara online di handphone ataupun media online lainnya. Oke, cukup. Kelompok. Pak, mungkin saya boleh ngasih tambahan dampaknya lagi nggak? Masih boleh kalau Ibu Juri? Cukup. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu Juri. Oke, coba saya sih. Perkembangan teknologi digital itu telah membawa perubahan signifikan di dalam dunia sastra modern, gitu ya. Di antaranya era digital membuka peluang bagi para penulis dan pembaca, yang jelas seperti itu. Kemudian memudahkan akses terhadap karya sastra dan memungkinkan interaksi yang lebih dinamis antara penciptanya dan audiens, seperti itu. Platform digital seperti blog, kemudian media sosial, dan situs penerbitan mandiri memungkinkan penulis untuk mempublikasikan karya mereka dengan lebih mudah dan cepat. Itu dampak yang signifikan untuk sastra modern, seperti itu. Kemudian untuk penilaiannya, penjelasan dari kelompok 1 saya beri poin 70. Oke, 70. Kelompok 2. Kelompok 2 90. 90. Oke, Dan kelompok 3 80. 80. Oke, kita akan Bapak Ibu sudah selesai. Waktunya juga sudah mepet sekali ini Pak Yogi. Dan skor tertinggi adalah pemenang. Skor tertinggi adalah pemenangnya. Oke, coba kelompok 1 dengan skor akhir adalah 350. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 skor akhirnya adalah 353. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan kelompok 3 Mbak Kaila dan juga Mas Alfian, skor akhir adalah 440. Oke, jadi kita gitu. Juaranya adalah tim 3. Dengan wali kelas Bapak Agung dan juga Bu Yuni. Oke. Selanjutnya adalah pemberian hadiah. Pemberian hadiah. tapi dia yang dia
Yang bagi adalah Bu Rini, monggo Bu Rini. Semua Untuk dapat, ya? kelompok 3, kelompok kelompok yang juara sana dulu ya. Salaman. Cium tangan. Kelompok 2 juara 2. Oh, urut guys ya. Woi, sempat jangan ini kan. Coba. Kalian mulai jajan ke mau. Kelompok 1 juara 3, semuanya adalah juara. Semuanya adalah juara karena mereka adalah seleksi dari sekitar 800 siswa menjadi 6 anak. Wah, ini adalah sang juaranya. Foto dulu Bapak Ibu. Foto bersama dengan Bapak Ibu guru, semuanya saja Pak Agung, Bu Mus, Bapak Ibu Dewan Juri tentunya, Bu Iva, Bu Nur, Bu Ika, foto wahai kelasnya Pak Agung, Bu Yuni. Oh, sembuh. Terima kasih. Masih open. Ayo ikut Bu Nunung juri. Ada menanggung. Ayo Bu Nunung, Bu Yayu. Tifa. Ya, Pak Ika. Mas Hendra, MC Mas Hendra. MC toh kanan kiri. Nah. Apa? Ada di depan. Buruki geser, buruki. Ya, terus. Saya senang sekali mengikuti acara Cerdas Cermat sebagai peserta karena ini pertama kalinya yang ada di Swagalas. Lalu saya merasa sangat senang karena meskipun kalah tetap dapat hadiah. Terima kasih ya guru-guru. Jadi perasaan saya setelah mengikuti Cerdas Cermat tadi rasanya udah lega, udah gak ada beban lagi, punggungnya lebih plong, terus bahagia juga karena sama Alfian harusnya bisa dapat hadiah gitu. Terus senang, bahagia.